Pak Ridwan suruh ke ruangannya, ucap Silvi. Baru juga sampai disuruh masuk ruangan bos. Kulihat jam dinding, rasanya aku tidak terlambat, tapi tumben Pak Ridwan datang cepat. Ada apa ya Sil? Tanyaku sambil meletakkan tas. Gak tahu, tapi kayaknya bicara masalah proyek baru, jawab Silvi sambil menatap layar komputer. Aku segera masuk ke ruangan Pak Ridwan setelah mengetok pintu terlebih dahulu. Ya Pak, ucapku lalu duduk di kursi depan meja Pak Ridwan. Kamu baik-baik aja, Din? Terpana, tumben Pak Bos perhatian. Ini pertama kalinya ia menatap beda, tidak kaku seperti biasa. Dan senyum itu, ini ketiga kalinya aku melihatnya tersenyum. Dinda? Iya Pak. Aku baik-baik aja, jawabku tergagap. Tepatnya shock dengan pertanyaan Pak Ridwan. Sekarang kita ke PT Abadi. Siapkan berkas file proyek baru. PT Abadi, haruskah bertemu mantan suamiku? Padahal aku tak ingin berjumpa Kak Angga, tapi harus demi pekerjaanku. Ada masalah, Din? Kenapa diam? Baik, Pak. Aku siapkan berkasnya sekarang, jawabku, lalu bangkit dari duduk. Tunggu, Dinda. Ya, Pak, jawabku kembali duduk. Nanti malam, Papa dan Mamaku mengundang makan malam di rumah. Apakah kamu bersedia? Ya Tuhan, ini serasa pendekatan dengan calon mertua. Tidak mungkin. Aku tidak boleh kegeeran. Aku sudah lama kenal dengan Pak Ilham dan istrinya. Ini mungkin hanya sekedar makan malam biasa. Karena dulunya saat aku bekerja dengan Pak Ilham, kami sering makan malam di rumahnya. Baik Pak, nanti malam aku pasti datang, jawabku di sela senyum kecil. Bukan, aku yang jemput. Apa Pak? Tanyaku lagi. Rasanya tak yakin. Nanti ku jemput. Baik Pak, jawabku lalu keluar dari ruangan Pak Ridwan. Pak Ridwan menjemputku untuk makan malam di rumahnya. Apa aku tidak salah? Dari cara pandang dan bicara Pak Ridwan, ia mulai membuka pintu untukku. Berawal dari pesan WA semalam dan sekarang mengundang makan malam. Tapi entah kenapa aku merasa Pak Ridwan hanya idolaku lantaran wajahnya mirip Rio Dewanto. Kenapa rasa ini biasa saja setelah apa yang kuinginkan sepertinya bisa kurai. Hei, kulihat Silvi. Apa? Kok melamun? Ada apa? Nggak ada. Ini mau siap-siap ke PT Abadi, jawabku lalu duduk. Malas ketemu mantan. Iya, kenapa duniaku sempit? Di mana-mana ketemu mantan, ucapku sewot. Mungkin kalian akan berjodoh lagi kali. Tidak. 1 bulan sudah cukup bagiku. Jangan tambah lagi. Silvi buat aku khawatir saja. Mana tahu. Hehehe. Bahagia ledekin aku. Bercanda. Itu aja sensi. Aku tersenyum kecil melihat Silvi. Lalu kunyalakan komputer, buka email untuk mengirimkan file laporan ke email Pak Ridwan. Selesai. Ku ambil tas. Siap-siap menunggu Pak Ridwan. Duduk berdampingan di atas mobil. Kali ini Pak Ridwan tidak sibuk dengan ponselnya. Duduk tenang sambil menikmati alunan musik klasik yang sebenarnya tidak begitu kusuka. Kami diam tanpa saling bicara. Akhirnya kami sampai di PT Abadi. Setelah keluar dari mobil,
Aku melangkah di belakang Pak Ridwan. Kami masuk. "Selamat pagi, Pak," sapa Debbie, resepsionis. "Pagi," jawab Pak Ridwan, tetap melangkah. Saat berlalu di hadapan Debbie, ia menatap sinis padaku. Sangat terlihat ketidaksukaannya. Aku cuek karena tidak penting menanggapinya. Kami masuk ruangan mantan suamiku. "Pak Angga, aku minta daftar nama jasa untuk proyek ini dan berapa upah yang mereka sanggupi," ucap Pak Ridwan, lalu duduk di kursi tamu. Aku ikut di kursi sampingnya. "Oh iya Pak, sebentar," jawab Kak Angga lalu mengambil map laporan. "Ini Pak," ucap Kak Angga, menyodorkan map laporan ke Pak Ridwan. Lalu Pak Ridwan membuka map itu dan membacanya. Kak Angga menatapku. Aku tidak membalas tatapannya. Untuk menyibukkan diri, kubuka berkas yang kubawa. "Ini upahnya terlalu tinggi, Pak Angga. Saya minta pengurangan 15% lagi. Jika mereka tidak setuju, kita cari jasa yang lain." Pak Ridwan menunjuk kertas print laporan. "Baik Pak, nanti saya hubungi. Ini juga ada daftar harga barang-barang yang kita butuhkan. Harga ini bisa dikurangi jika kita mengambil dalam jumlah banyak," ucap Kak Angga membalikkan kertas print laporan. "Oke, untuk daftar harga barang sudah cukup. Sekarang untuk biaya transport. Aku ingin kita melibatkan armada yang ada agar menghemat pengeluaran." Dan mereka mendiskusikan masalah anggaran proyek. Sepintas Kak Angga tampak profesional jika di depan Pak Ridwan. Di saat Pak Ridwan lengah, ia mencuri pandang menatapku. "Permisi Pak, aku ingin ke toilet," ucapku ke Pak Ridwan. "Ya Din," jawab Pak Ridwan, melihatku sekilas, lalu sibuk lagi dengan kertas print di tangannya. Aku keluar ruangan Kak Angga dan melangkah menuju toilet. Selesai buang air kecil, ku buka pintu ingin keluar. Tapi, "Kak Angga," ucapku terkejut melihatnya berdiri tepat depan pintu toilet. Ia tidak menjawab, hanya matanya yang terus menatapku. Kulihat ke sekitar, tidak terlihat satupun karyawan lain. "Permisi," ucapku, berusaha ingin ke samping karena Kak Angga menghalangi jalanku. Tapi percuma, Kak Angga justru semakin memepet hingga aku tak bisa melewati pintu. "Tolong beri aku jalan, ini kantor, tidak enak dilihat orang," ucapku tanpa menatap matanya. Akan tetapi, jangankan diberi jalan, justru ia mendorong tubuhku ke dalam toilet. Lalu ia ikut masuk dan mengunci pintu. "Kamu mau ngapain, Kak? Tolong jangan ribut atau kita sama-sama malu kedapatan berdua dalam toilet," bisik Kak Angga. "Oh tidak, apa mau mantan suamiku? Ini sedang jam kantor dan ada Pak Ridwan, pemilik perusahaan. Aku takut pekerjaanku terancam kalau seandainya dilihat." "Jangan gila, kita bisa dipecat karena dituduh saat jam kerja. Jantungku tak enak, aku takut Pak Ridwan melihat kami." Pak Ridwan sedang bicara dengan head operasional, jadi kita bisa berduaan, Dinda. Nafas Kak Angga besar dan tubuhnya semakin dekat. "Tidak, aku tidak mau. Dinda, tolong maafkan aku. Mari kita rujuk. Aku tak sanggup kehilanganmu. Aku tak sanggup. Aku bisa gila jauh darimu, Dinda." Tanganku dipegang, ingin ku lepas, tapi pegangannya sangat erat.
Maaf kak, aku tidak bisa. Jawabku tegas. Dinda, aku masih sangat mencintaimu. Sangat. Astaga, Kak Angga menangis, memohon. Aku ingin keluar tapi tak bisa. Tubuhku semakin dipepet hingga bersandar ke dinding. Tok 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 tok. Kami terperanjat dan langsung menatap ke pintu. Din, aku masih cinta. Aku tak sanggup melihatmu bersama lelaki lain. Mari kita bangun rumah tangga kita lagi. Kak Angga menatapku dekat. Suara ketokan tak dihiraukan. Justru aku takut ada yang melihat dan berprasangka buruk. Aku masih butuh kerja. Tok 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 tok. Suara ketokan kedua kali. Ini semakin membuatku panik. Bagaimana jika Pak Ridwan tahu? Tolong biarkan aku keluar. Aku tak ingin orang melihat kita di sini. Jawab dulu, apa kamu bersedia untuk rujuk? Aku sudah jelaskan dan keputusanku masih sama. Apa yang terjadi saat hari kamu menceraikanku dan mengusirku dari rumah ibumu? Saat itu aku tak akan mau kembali. Sudah cukup hinaan yang kudapatkan di depan umum. Aku tak akan meneteskan air mata, berucap. Luka ini belum sembuh. Jika kali ini permohonannya mengeluarkan air mata, itu ulah dari mulutnya. Cepat buka pintunya. Kalau tidak, aku akan berteriak di luar. Kalau kalian di toilet. Debbie, itu suara resepsionis PT Abadi. Tuh, pacarmu mengancam. Tolong buat dia diam, atau kita sama-sama kehilangan pekerjaan. Debbie, mengganggu aja. Geram Kak Angga, lalu membuka pintu. Debbie berdiri, melotot di depan pintu. Terlihat matanya memendam amarah, atau lebih tepatnya cemburu, melihatku berdiri di belakang Kak Angga. Kalian masih berhubungan? Debbie menunjuk kami. Jangan berisik, tugasmu di depan, bukan di sini. Cetus Kak Angga. Kamu calon suamiku, jadi tidak boleh seenaknya bercinta dengan mantan istrimu. Ingat ya, aku sudah melayanimu berulang kali. Bentuk sayangku padamu. Air mata Debbie menetes saat berucap. Astaga, jadi mereka sudah sering tidur bersama. Aku yang dituduh tidur dengan banyak lelaki, tapi justru... Awas, aku ingin keluar, ucapku, agar Kak Angga memberiku jalan. Dinda, nanti kita lanjutkan. Kak Angga menahan tanganku saat aku melewati pintu. Tidak bisa begini. Debbie menarik tangan Kak Angga hingga terlepas dari tanganku. Hei, wanita, apa kamu tak sadar? Sudah dicerai, masih juga merayu dan mengajak berzina di toilet. Apa kamu sudah kepepet hingga toilet kantor pun tempat? Debbie menunjukku. Urat lehernya timbul saat mengatahiku. Ternyata wanita ini sama tajamnya dengan Anggi. Dikira dirinya siapa mengatakanku wanita. Akan ku balas. Apa kamu tak puas tidur dengan Pak Ridwan? Lelaki mana lagi yang kamu ajak bercinta? Sambung Debbie. Plak! Ku tampar Debbie. Saking kesalnya, sulit membalas perkataannya. Hanya tamparan yang bisa kulakukan. Menghela nafas besar, sulit sekali mengontrol amarah. Berani kamu menamparku? Debbie mendorongku hingga aku terduduk di lantai. Sabar Debbie, malu, ini kantor.
Kak Angga menahan tangan Debbie. "Wanitamu ini menamparku. Kamu kira aku bisa sabar?" teriak Debbie. "Jangan bikin malu." Kak Angga belum melepas Debbie. Aku bangkit berdiri, lalu menghela nafas. "Kamu pantas mendapatkannya. Justru kamu yang tidur dengan yang bukan suamimu. Masih gadis, tidak bisa menjaga kehormatan dan mulut. Emangnya kamu siapa? Berani bilang aku?" "Dasar wanita gila," teriak Debbie ingin mengejarku. Tapi tangan Kak Angga kuat menahannya, hingga ia tak bisa menggapaiku. "Lepaskan, jangan bikin aku malu. Ini kantor," bentak Kak Angga. Tiba-tiba karyawan kantor berdatangan karena kehebohan ini. Hal yang kutakutkan terjadi. Malu, aku melangkah meninggalkan mereka. "Tapi, Pak Ridwan," ucapku melihatnya. Baru beberapa langkah menjauhi Debbie dan Kak Angga, Pak Ridwan melangkah mendekat. Aku terdiam, berdiri. Jangan sampai aku dipecat. Aku masih butuh pekerjaan ini, ucapku di hati. "Ada apa ini? Bubar. Ayo kembali kerja," teriak Pak Ridwan ke semua karyawan yang menonton aksi memalukan ini. Seketika semuanya bubar sesuai perintah, kecuali aku, Debbie, dan Kak Angga. "Saya ingin kalian profesional dalam bekerja. Ini kantor. Anggap ucapan saya ini SP pertama kalian. Aku tak ingin ini terjadi lagi," ucapan Pak Ridwan tegas hingga kami bertiga hanya mengangguk tanpa membantah. "Maaf Pak, ini kesalahan saya. Saya janji ini tidak akan terulang lagi," ucap Kak Angga menundukkan wajah. "Ya Pak, maaf. Ini hanya salah paham," kataku ikut membela diri. Sementara Debbie hanya diam sambil menyeka air mata. "Ayo kembali kerja." Pak Ridwan membalikkan badan melangkah menuju ruangan Kak Angga. Di ruangan kerja Kak Angga, "Ini proyek miliaran. Jika kalian tak sanggup bergabung di sini, silahkan undurkan diri," amarah Pak Ridwan berlanjut. "Aku mengerti, ini kesalahan dalam bekerja. Kenapa masalah mantan suami buat hidupku ribet? Aku sudah berusaha menghindar dan merelakan masa lalu, meskipun awal diceraikan membuatku bertingkah aneh, mencoba menggait Pak Ridwan, tapi itu bukan sekarang. Aku sudah merelakan masalah ini terjadi. Maaf Pak, ini tak akan terulang lagi. Saya akan fokus dengan tugas yang Bapak berikan." "Baiklah Pak Angga, saya percaya, dan tolong beri peringatan ke Debbie. Jika masih ingin tetap bekerja di sini, jaga sikap dan patuhi aturan." "Baik Pak," jawab Kak Angga pelan. Pak Ridwan memalingkan mata padaku. "Bagaimana Dinda?" "Ini tak akan terulang lagi Pak," jawabku. "Sial, ini gara-gara mantan suami. Sudah cerai pun masih merepotkan." Bersambung.